إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Masjid Mutiara yang sama-sama harap ridho dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah memberikan waktu, Allah berikan kenikmatan seluruh kehidupan dan fasilitasnya. Allah berikan seluruhnya kepada kita, mungkin tanpa kita memintanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya yang harus kita sembah, kita tauhidkan dalam rububiyahnya, kita tauhidkan di dalam uluhiyahnya dan juga asma wa sifatnya. Dan mudah-mudahan kita selaku hambanya yang dapat dan mampu untuk menggenapkan pengibadahan dan penghambaan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bagaimana Bu, Bapak Daramam? Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan instrumen di dalam kehidupan manusia dan juga seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ini, yaitu dengan selalu ditempatkannya waktu yang senantiasa ada, walaupun mungkin apa yang ada di dalam waktu itu telah tiada. Waktu yang akan tetap senantiasa ada walaupun mungkin kitanya tidak ada. Sebagaimana kita tahu, zaman dahulu dari zaman Nabi Adam alaihissalam, waktu itu telah ada. Dan ketika Nabi Adam telah tiada, tetap waktu itu berjalan sampai datangnya generasi yang selanjutnya, sampai digantikan dengan generasinya Nabi Muhammad SAW dan termasuk kepada kita. Waktu itu tetap ada. Ketika orang tua kita masih hidup sampai meninggalnya, waktu itu tetap berjalan walaupun orang-orang yang di dalamnya telah tiada. Begitupun dengan kita. Ketika kita hidup di dalam waktu yang Allah berikan ini, mungkin saja nanti besok ataupun lusa kita kembali ke haribaannya, namun bisa jadi waktu itu tetap ada sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa taala berikan waktu mengenai yaumul qiyamah, barulah seluruh kehidupan yang ada di dalamnya termasuk waktu maka terhenti seluruhnya waktu di dunia ini. Para jemaah sekalian, berbicara mengenai waktu, Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai-sampai mengkhususkan salah satu surat di dalam Al-Qur'an dengan sebutan surat Al-Asr. Al-Asr itu menurut para mufassirin dimaknai dengan dua makna. Yang pertama bisa diartikan dengan waktu secara umum, dan yang kedua bisa diartikan dengan waktu yang lebih khusus, yaitu waktu ketika sore hari ataupun telah berakhirnya siang, ketika masuk ke dalam malam, maka di pertengahannya ada waktu asar. Namun pada hakikatnya di dalam Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian dan juga warning kepada kita mengenai waktu yang harus kita telisik dan kita perhatikan seksama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa ataupun demi waktu atau demi waktu asar, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, pasti. La di sini adalah harfut taukid yang bermakna penegasan, pasti akan masuk ke dalam khusrin, sesuatu yang merugikan terhadap dirinya. Maka dari itu warning dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengenai waktu, hati-hati.
Waktu dapat melenakkan kita, waktu dapat terlepas dari genggaman kita ketika kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tidak merugi orang-orang yang hidup dalam memaknai waktu yang mereka itu memiliki. Yang pertama, amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain dari orang yang beriman, pasti seluruhnya mereka termasuk ke dalam orang yang merugi. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang yang beriman bisa saja mereka tetap masuk ke dalam kategori orang yang merugi selama mereka tidak mampu untuk mengambil dari waktu itu dengan amal soleh. Maka indikator yang kedua, selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk memberikan bukti dari keimanan kita berupa beramal soleh. Dan unsur yang ketiga, ini adalah unsur yang memberikan makna terhadap sesama kita. Ketika kita hidup sebagai seorang manusia, kalau dalam bahasa sosiologi itu kita masuk ke dalam manusia zone politikon yang tidak pernah bisa hidup menyendiri. Selalu kita harus hidup berdampingan bersama. Seorang yang hebat itu adalah hebat karena banyak orang yang mendukung dan membantu di bawahnya. Contohnya Pak Presiden. Kalau kita hitunglah orang yang paling hebat di negeri kita, Pak Presiden. Pak Presiden itu menjadi hebat karena banyak yang mendukung di bawahnya. Ada para menterinya, ada staf-staf kepresidenan yang khusus membantu kinerjanya, ada juga para aparatur negaranya, sampai kita, para rakyatnya, maka dia menjadi presiden. Tidak mungkin Bapak Presiden menjadi presiden apabila tidak ada rakyat, apabila tidak ada yang mengusungnya. Maka orang menjadi hebat itu karena upaya dari orang-orang yang berada di bawahnya. Para jamaah sekalian, dalam unsur kemasyarakatan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita pun wajib untuk memberikan wasiat, saling memberikan nasihat di dalam hal kebenaran. Sesuatu yang baik mungkin saja belum bisa dikategorikan sesuatu yang benar. Tapi kalau sesuatu yang benar, walaupun terasa pahit, tetap itu adalah sesuatu yang akan memberikan dampak kebaikan. Begitu jamaah sekalian. Maka dari itu kita harus memberikan wasiat kita kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan sesuatu yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dalam memberikan wasiat pun kita harus bersabar. Kita harus bersabar, harus mampu mengendalikan diri, menahan seluruh tantangan di dalam medan ketika kita bermasyarakat ataupun hidup di dunia ini. Para jamaah sekalian, waktu ini sangat unik. Karena kata Syekh Al-Qurtubi rahimahullah, waktu itu yang pertama dia memiliki sifat netral. Tidak ada waktu buruk, tidak ada waktu yang baik. Seluruhnya netral. Bagaimana kita akan mengambil dan mengisi waktu itu? Bagi orang muslim, ketika datangnya Ramadan, itu adalah sesuatu yang sangat baik karena banyak di dalam waktu di bulan Ramadan itu Allah siapkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Tapi toh ternyata kalau kita lihat dari seluruh kaum muslimin yang ada, tidak seluruhnya mampu untuk menjadikan waktu di bulan Ramadan itu bernilai ibadah. Boro-boro saumna gitunya, siang-siang marlenyun ataupun hal-hal yang menghancurkan terhadap pahala-pahala di bulan Ramadan. Maka bersifat netral. Mungkin bagi sebagian orang waktu malam hari adalah waktu yang berat dia untuk beribadah. Tapi ada orang yang ketika malam hari teh favorit, kalau udah masuk malam teh udah siap-siap, jam 2 teh udah mulai bangun. Ini adalah waktu yang paling nikmat untuk beribadah kepada Allah. Mungkin sebagian orang merasa seperti itu. Tapi sebagian yang lainnya itu adalah waktu yang krusial, sangat berat karena capek siang-siangnya sudah bekerja. Dia lebih nikmat untuk beribadah itu ketika datang waktu subuh, lanjutkan sampai ke syuruk. Ketika telah tulu, lanjutkan dengan duha. Ada orang yang kuat seperti itu. Maka netral, bagaimana kita mengisinya? Yang kedua, waktu itu selain netral dia pun sesuatu yang kosong.
Sama seperti yang pertama, bagaimana kita mengisi dan mengambil dari waktu itu agar bernilai sesuatu yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga jemaah sekalian, waktu itu bersifat terus-menerus berjalan, tidak pernah berhenti atau bahkan dia pernah kembali, tidak pernah. Waktu itu terus berjalan. Maka menurut para ulama, sesuatu yang paling jauh adalah sesuatu yang telah kita lewati. Karena itu tidak mungkin akan datang kembali. Saya berbicara 5 menit yang lalu, itu sudah tidak bisa diulang lagi. Tidak bisa diulang lagi. Maka waktu itu terus berjalan. Yang namanya usia kita bergantung kepada waktu, sama usia kita pun terus berjalan. Mengambil kuota yang Allah berikan sedikit demi sedikit sampai datangnya ajal menjemput kita. Terus berjalan. Itu adalah waktu jemaah sekalian. Maka dari itu jangan sekali-kali kita tertipu dan tergiur dengan waktu. Karena sesuatu yang paling berat itu, salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan adalah seseorang yang diberikan waktu luang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun, ada 2 kenikmatan. Maghbunun yang senantiasa banyak orang itu dia tertipu mengenai kenikmatan ini. Katsirun minan nas, banyak sekali orang tertipu dengan kedua nikmat ini. Yang pertama as-sihhah, kesehatan. Kesehatan adalah nikmat yang mungkin kita lupa untuk mensyukurinya. Dan kenikmatan sehat itu hanya dapat dipandang bagi orang-orang yang sakit. Ya. Kakak saya nge-SMS tadi malam ke saya, aduh, aparahan sana. Ini jam 2 tiba-tiba bangun, udah beberapa hari seperti ini. Tiba-tiba tangan saya merasa kesemutan gitu, sakit sekali. Tidur miring susah, kanan susah, bagaimana ya? Gitu. Nah, beliau itu merasakan betapa nikmatnya mengenai kesehatan. Di antaranya dengan tidur yang nyenyak, tidak terganggu dengan badan yang kurang sehat seperti itu. Dan kesehatan itu hanya mampu dipandang oleh orang-orang yang sakit. Sampai-sampai para ulama menyebutkan orang yang sehat itu layaknya orang yang memakai tahta dengan seperti raja itu mahkota yang hanya dapat dipandang oleh orang-orang yang sakit, Pak. Seperti itu. Mungkin di antara kita pun ada yang mungkin sedang mengalami sakit, sama seperti itu, merasakan sekali kenikmatan mengenai sehat. Tapi nujag-jag nama kadang-kadang hilap, Pak. Ya, kadang-kadang hilap mengenai mensyukuri kenikmatan sehat ini. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak dilupakan mengenai kesyukurannya yaitu adalah al-faragh. Artinya faragh teh kosong, Pak. Waktu luang kita. Waktu luang kita itu kebanyakan itu tidak disyukuri dengan diisi dengan hal-hal yang baik. Ada istilahnya pami zaman barudak aya namanya nyebatkeun, aduh udah mager. Nah, gitu ya. Mager teh naon, Pak? Males gerak tah. Aduh udah pewe ya, kalau udah lagi duduk, lagi ngapain gitu ya. Posisi wenak gitu. Itu teh susah untuk cengkatna atau untuk berubah atau untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat lagi. Nah, itu makanya waktu ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, Nah, para jamaah sekalian, di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin, di situ disebutkan bahwasanya alal aqili an takuna lahu arba'atu sa'atin. Bagi orang yang sudah berakal, bagi orang yang sudah berakal, hendaknya dia memiliki setidaknya dalam kesehariannya itu ada 4 waktu yang dikhususkan. Arba'atu sa'atin, 4 waktu saja dari 24 jam yang Allah berikan itu. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah. Waktu yang pertama yang harus dia khususkan adalah waktu untuk bermunajat, berdoa, beribadah Rabbahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, pengurus dan pengatur kehidupannya. Ini yang pertama, Pak. Kalau hitungan kita malah udah sholat 5 waktu, itu kan udah wajib ya. Hitung saja sekali sholat 10 menit. Kalau di sini mungkin lebih ya, 15 menit lah. Gitu ya. 15 menit dikali 5, Pak. Jantan sabaraha? 75.
75 menit, 1 jam langkung saparapat. Tambahlah dengan sholat sunnah, sholat duha, ataupun sholat-sholat yang lainnya 15 menit. Hitung saja 1,5 jam dalam 24 jam yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Soktah cuman 1,5 jam saja. Eta pun kalau sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya panjang-panjang ya. Kalau misalkan dalam sekali sholat cuma 5 menit, berarti lebih pendek lagi. Mungkin dalam 1 hari itu hanya 1/2 jam saja sholat yang wajibnya. So, kita bisa tidak, mampu tidak untuk meluangkan waktu khusus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah? Kalau untuk kita mah cukupnya, masa waktu untuk Allah cuma 1,5 jam ya Pak Asepnya. Iya, 5 jam Pak Asep ya. Sakan tenan sarang tilawahna, sakan tenan sarang pangaosanana, benten ya. Iya. Barijeng badminton mah capek, abdi mah capek gitu. Salat mah paling kesel salat mah, sampean cangkel. Nah, jadi dalam 24 jam itu hanya 1,5 jam saja kita khususkan waktu kita dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama jamaah sekalian. Utamanya itu adalah sholat 5 waktu. Ironinya apa? Ironinya ini mah hanya merefleksi diri sendiri lah. Kalau kita terlambat untuk datang ke acara undangan ataupun datang ke kantor sudah terlambat, ternyata fingerprintnya udah kelewatan waktunya. Terkadang kita tertunduk kecewa. Aduh, kenapa ini bisa terlambat gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika kita masuk ke masjid, sudah diseru dengan azan, bahkan sholat sudah dilaksanakan, kita sudah tertinggal dari sholat, hare-hare Allah santai aja gitu ya. Ini mau merefleksi diri sendiri. Terkadang kita tidak merasa kecewa ketika kita tertinggal bus untuk rombongan menuju Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan sholat. Bahkan bukan di waktu datang ke masjid, dah di rumah sholatnya hare-hare 15 menit lagi mau akhir baru sholat. Terkadang kita mah biasa saja gitu ya. Haneul nate tidak seperti ketika kita terlambat bekerja lah gitu ya. Atau terlambat menjemput istri kita. Kadang-kadang menjemput istri juga deg-degan saya mah. Telat sedikit, waduh. Luar biasa. Nah, jadi itu yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah. Yang kedua, waktu yang harus kita khususkan dalam keseharian kita yaitu adalah sa'atun yuhasibu 'alaiha nafsah. Waktu yang kita khususkan untuk mengevaluasi, untuk memuhasabah diri kita sendiri. Mengenai apa sih yang telah saya telurkan dalam keseharian kita, apa yang telah saya keluarkan dari karya-karya terbaik saya. Apa sih, bagaimana tentang kinerja di pekerjaan saya ataupun dalam beribadahnya, bersosialisasinya. Itu adalah waktu yang harus kita khususkan. Mungkin tidak dalam sehari sekali tidak apa-apa. Setidaknya dalam seminggu itu ya bisalah kita coba mengevaluasi mingguan gitunya, seminggu sekali. Kita lihat, dalam seminggu ini saum sunnahnya bolong-bolong atau enggak ya? Udah dapat belum ya? Duhanya berapa kali ya? Qiyamul lailnya sudah belum ya? Nah, ini adalah sesuatu yang penting. Tapi ada yang lebih gampang Pak Asep. Tipsnya itu kita bisa memuhasabah diri kita sendiri selepas selesai sholat. Setelah zikir ataupun ketika zikir, kita sambil mengingat-ingat kembali tentang apa yang telah kita lakukan dalam keseharian kita. Boh bilih tina ucapan, tina cariosan, ada sesuatu yang tidak terkontrol kepada orang yang kita temui. Ya, kadang-kadang mungkin kita terlihat cuek kepada orang yang mungkin butuh terhadap kita, ataupun sesuatu yang kecil kita coba memuhasabah. Kadang-kadang sok aya rasa apa ya, penyesalan kalau saya pribadi gitunya, ketika ada sesuatu yang harusnya saya bisa berikan lebih baik deh, kenapa nggak saya berikan gitunya. Seperti contoh nu pernah ku abdi sebatkan kapungkur mah pas saya sebelum di sini, sebelum tinggal di Taman Mutiara, dulu itu saya pernah ngontrak di daerah Padalarang di Gunung Bentang. Eta teh tebih Pak. Tebih. Daerah Gunung Bentang itu dari sini mungkin bisa sampai setengah jam lebih ya. Nah,
Itu dulu saya ngisi pengajian di Bandung. Ketika saya ngisi pengajian di Bandung, ya, ketika mau selesai itu biasa suka mau dikasih berkatnya, mau dikasih besek gitu. Kelihatan dari jauh teh panitia teh udah nyiapin, oh kayaknya itu buat ustadznya kan gitu ya, kelihatan. Biasanya ustadz itu dikasihnya nggak satu, Pak Im pamihoyong dua mah jantan ustadz Pak. Nah jantan pamihoyong besekna seueur. Nah tete jantan kedah dipayung gitu ya. Nah, udah disiapkan, wah ada dua ya lumayan lah saya tanya gitunya. Nah, udah gitu pas ketika saya ke sana, ketika pulang leres eta teh di pasien dua besek tehnya. Karena di jalan teh saya sempat aduh lapar hayang nu amis-amis dibuka hiji. Dibuka hiji kotak teh, lumayan ada bolu, makan aja sebelum berangkat teh. Tutup lagi, maju lagi saya. Di jalan lapar deh, ada lemper, makan lagi lempernya. Tutup lagi, maju. Pas ketika maju sampai ke daerah Dustira. Kalau nggak salah di Dustira. Di Dustira itu memang dari dulu itu banyak yang suka minta-minta pinggir jalan. Sekarang mah banyak badut. Nah sekarang banyak badut ya, biasanya ada yang bawa karung, bawa apa segala macam. Nah, pas ketika pulang teh, waktu udah mulai mau malam teh, aya anu hawa tos gitunya. Teh karunyaeun saabit teh, aduh nyandak ieu dua, kasih aja satu gitunya. Nah saya teh kasih satu, Pak iya Pak hiji ewang gitu teh. Ketika di jalan berangkat, pas lihat jam teh udah malam, kayaknya kalau nyampe ke rumah juga istri dan anak-anak udah pada tidur. Saya mikir mungkin ini nggak kemakan. Saya berpikir lagi, kenapa nggak saya kasih aja dua-duanya kepada dia gitu biar kemakan, karena dia teh sama anak-anaknya segala macam gitunya. Ketika di jalan teh haneul Pak saya, aduh kunaon teh dipasihkeun, kepikiran nu kadua, aduh yang dikasih itu kotak yang udah saya makan atau yang belum gitu ya. Jadi ngerasa dosa eta teh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Harusnya kita bisa lebih memberikan yang terbaik gitu ya. Aduh, tas masih dengan hiji gitu. Tambah bilih tilas gitu kan terawasan gitu. Nah, udah gitu teh pas di jalan teh udah ada rasa penyesalan di dalam hati. Cuman setan namina ge nya. Kuduna mah eureun uih deui pasikeun deui. Ieu mah lanjut teh lebeng ka rumah gitu. Kadang-kadang memang seperti itu. Ada sesuatu yang harus kita bisa maksimalkan, tapi kita tidak mampu untuk maksimalkan. Salah satu cara dan metode untuk kita memaksimalkan itu adalah dengan cara muhasabah ya. Jadi kita berpikir, aduh kurang di dia, nanti mah diperbaiki, nanti mah diperbaiki di sininya, nanti diperbaiki di sini. Nah, maka dari itu benarlah apa yang diucapkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan hasibu anfusakum, sok muhasabah diri kalian, hitung-hitung. Nah dari hisab itu artinya hitung ya. Nah hitung-hitunglah mengenai amal-amal perbuatan kalian, qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian diperhitungkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha, dan timbang-timbanglah itu semua, qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahayya'u fil ardil akbar, dan persiapkanlah untuk pertemuan yang paling besar, yaitu di depan peradilannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di depan peradilannya Allah mah sudah tidak akan ada yang mampu lagi mengambil-ngambil alasan, mencari-cari alibi. Mungkin di peradilan dunia orang bisa mangkir dari panggilan, pergi dia, kabur dia, ya bisa seperti itu. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaumul la yantiqun, tidak akan ada yang mampu untuk mengucap dan berbicara. Seluruhnya sudah terekam. Bahkan di dalam surat Yasin itu yang berbicara bukan mulut, mulut kita dikunci. Yang berbicara adalah anggota badan kita, tangan apa yang telah dikerjakan, kaki apa yang telah dilangkahkan, mata apa yang telah dipandang, pendengaran apa yang telah didengarkan selama hidupnya. Itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan jamaah sekalian. Maka memuhasabah diri itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita selaku seorang muslim. Yang ketiga jamaah sekalian, saatun yatafakkaru fiha fi sun'illahi ta'ala, adalah waktu yang kita khususkan untuk bertafakur. Yatafakkaru fi sun'illahi ta'ala, bertafakur mengenai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah ciptaan Allah. Manusia seluruhnya ciptaan Allah.
binatang, tumbuhan, dedaunan, dan seluruh apa yang di langit dan di bumi beserta isinya, seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh hal itu adalah baik untuk kita coba untuk tafakuri. Dan tujuan goal dari tafakur itu satu, jemaah sekalian, untuk meningkatkan rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasa untuk merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pas ketika di Garut punya ustaz. Ustaz nate pami disebutkan ku santri mah rada mahiwal. Mahiwalna kunaon? Pami misalkan lebet kakak ini teh ke kelas teh dia cuman ngobrol, enggak belajar. Ngobrol aja tentang, kalian tahu nggak penciptaan tentang burung? Kalian tahu nggak unta itu seperti apa? Kalian tahu? Jadi terus aja itu ustadz kumaha belajarnya, belajar balagoh ya, ilmu tentang sastra Arab, tapi ngobrol dalamnya teh, makanya disebut mahiwal. Ustadz yang lain mah kalau masuk ke kelas teh setidaknya pakai koko, pakai kopiah ya, pakai sarung atau pakai celana katun. Ini mau masuk pakai jeans, gayanya teh aduh Ustadz kumaha, tapi kenapa dipakai? Saya tuh bingung seperti itu. Cuman ada satu hal yang luar biasa yang kami lihat secara langsung ketika datang Ustadz itu bawa anaknya. Anaknya teh mungkin TK-nya, umuran TK lah, masih kecil. Nangis, bapak, ayo sana, yang meser mau mobilan, pengen pokoknya mau mobilan budak teh. Bapaknya lagi ngajar teh, ini nangis anaknya. Langsung tiba-tiba si bapaknya teh keluar dari kelas, di pinggir kelas teh karena caket sarang sawah seueur bangkong teh kodok kataknya seueur bangkong. Ketika itu kami melihat di jendela ngintip gitu, si ustadz kemana ternyata dia turun ke sawah. Ketika dari sawah itu dia tangkap satu kodok, di talian si kodok teh kurapia talian cek pasikeun ka putrana, ieu leuwih hebat tibatan mobilan. Saha nu biasa ngadamel nu kieu, iwal ti Allah Subhanahu wa taala. Nyaros kitu, Pak. Putrana dicepelkeun mah, ajol, resep ningalina gitu ya. Saya langsung berpikir ini ustadz teh mungkin dalam penampilan itu tidak begitu berkesan bagi santri, tapi dalam ketauhidan sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sok saha nu tiasa ngadamel bangkong. Walaupun hal yang mungkin banyak orang takut, geli gitu ya, jijik ataupun tidak suka, tapi itu adalah suatu penciptaan yang Allah ciptakan, orang lain tidak bisa menciptakannya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan ba'udah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ba'udatan. Ba'udatan teh naon, Kang? Nyamuk, reungit. Sebagai permisalan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sok aya teu nu tiasa nyiptakeun reungit, sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin disepelekan, ditepak sekali ge mati nya paeh gitu. Tapi karunya apa menyebabkan adil-adilan sareng reungit mah, Pak. Reungit mah ke kita teh cuma nyocok gitu nya. Tapi kita membalasnya dengan membunuh malah meni kejamnya. Nya pami di hoyong adil aku dicocok deui mah mangga we bilih nyobian hoyong nyocok reungit mah. Nah, ini adalah satu perumpamaan, salah satu hal yang memantik diri kita untuk mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tubuh kita saja itu mungkin tidak akan habis waktu yang kita miliki untuk dapat mentafakuri satu persatu. Nunamina dokter punten ya, dokter kan ada dokter spesialis ya, yang dia hanya meneliti dan juga memiliki kemampuan untuk mengetahui satu saja yang dia kuasai dalam organ tubuh seorang manusia. Tapi tidak ada dokter yang mampu menjadi spesialis dalam seluruhnya. Gigi dan mulut ya udah itu aja. Spesialis mata ya udah mata saja gitu ya. Walaupun dia mungkin memiliki pengetahuan yang lain tentang organ-organ tubuh yang lain, tapi tidak spesial yang dia miliki tentang mata itu. Itu adalah manusia. Jadi hanya tahu banyak dari sesuatu yang sedikit kita mah. Atau mungkin bisa jadi tahu banyak dari sesuatu yang banyak tapi cuma sedikit juga, karena nggak bisa tafsili, tidak bisa merinci. Otak kita mungkin tidak akan mampu. Einstein pami ditaros mengenai ilmu
tentang akuntansi mungkin bingungnya karena dia jagonya ilmuwan fisikawan seperti itu. Ya, sami abg pamidi taros tentang olahraga, tentang bela diri tidak akan tahu harusnya apa Asep gitu ya. Nah, sama seperti itu. Makanya kita itu manusia itu harusnya menyadar diri kita memiliki batasan. Maka dari itu harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakannya beserta dengan ilmu yang dia milikinya. Jamaah sekalian yang keempat, ini yang terakhir ya. Yang harus kita khususkan dalam hari-hari kita yaitu adalah waktu sa'atun yakhlu fiha lil mat'ami wal mashrab. Nah, iya mah rata-rata kita sudah mengamalkan. Apa di sini yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah waktu yang dikhususkan yakhlu fil mat'ami wal mashrab. Kita khususkan untuk merencanakan kehidupan kita sehingga kita mampu untuk makan dan juga mampu untuk minum. Waktu untuk bekerja. Ini pun penting jamaah sekalian. Ini pun penting. Bayangkan kalau orang tidak bekerja, bagaimana dia akan menutupi kebutuhan dirinya? Kalau dia sudah berkeluarga, bagaimana dengan nafkah terhadap anak dan istrinya? Maka ini adalah sesuatu yang wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan perintah di dalam Al-Qur'an. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tapi uniknya jamaah sekalian, perintah untuk bekerja itu selalu ditempatkan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian sudah menunaikan tugas kalian tentang apa? Fa idza qudiyatis shalatu, untuk melaksanakan salat. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah salatnya ini kebetulan dan disebutkan salat Jumat. Fantashiru fil ardi, maka hendaklah kalian bertebaran sok di atas muka bumi ini, yabtaghuna min fadlillah, untuk mencari dan mengharapkan fadilah Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kebutuhan kita selaku manusia. Nah, jadi ini perintah. Bekerja itu adalah perintah untuk menutupi kebutuhan pokok hidup manusia yang dasar di dunia. Dan juga jamaah sekalian, di sini pun kita diperintahkan untuk bekerja. Salah satu goalnya itu agar apa? Agar kita mampu untuk menunaikan salah satu kewajiban kita di dalam rukun Islam. Sahadat, salat, zakat. Ari zakat teh kudu janten naon? Kudu janten muzaki. Ari janten muzaki teh kudu naon? Kudu gaduh haul sareng nisab yang memenuhi syarat. Ya, ketika muzaki, maka dia harus memiliki setidaknya minimal harta yang dia miliki dan sebagainya untuk dikeluarkan kepada sesamanya. Bagaimana mungkin zakat ini dapat ditunaikan kalau seluruh umat Islam itu menjadi mustahik? Ya, tidak mampu, tidak memiliki kekuatan dalam finansial gitu. Maka dari itu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sok bayangkan, kalau misalkan seluruh jamaah mutiara ini Ustadz sadayana. Pada melan di luarna henteu seueur. Setiap harinya meneliksi kitab, baca buku, baca Quran. Gitunya, untuk kesehariannya hanya pas-pasan. Bayangkan, bisa tidak kita membangun masjid yang sebagus ini? Berat. Ya, bisa tidak kita untuk memberikan jamuan yang terbaik kepada tamu-tamu Allah yang datang ke sini dengan memberikan fasilitas yang terbaik? Kalau semuanya ustadz, berat. Maka dari itu kudu janten naon? Janten pengusaha anu ustad gitu. Tetap ustadan kudu aya. Nah, amin. Nah, jadilah seorang yang pengusaha namun hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadilah pekerja yang memiliki karir yang tinggi tapi hatinya selalu terikat dan bergantung kepada masjid. Ya, intisyarul islami fil masajid. Kata Ustadz Hasan Kosasih yang pernah ngisi Jumat di sini menyebutkan bahwasanya penyebaran Islam itu, sumber penyebarannya itu harus berada di dalam masjid. Dari masjid inilah orang-orang akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dari masjid inilah orang-orang memiliki adab dan budi pekerti yang luar biasa luhur. Dari masjid inilah orang-orang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam pekerjaannya dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang tercela, yang dilarang oleh agama. Moal aya koruptor, Pak. Ya,
Mual aya jamin mahiwal, mual aya orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas kalau orang-orangnya senantiasa terpaku dengan masjid. Aya penjahat datang ke masjid, rajin di masjidnya, tapi untuk merencanakan maok di masjidnya, salah oge nya. Iya. Ada pertanyaan, Pak. Lebih bagus penjahat yang masuk ke masjid atau ustadz yang masuk diskotik? Nah, dari pertanyaan ini harusnya ditanyakan deui nya, ari ustad ka diskotik teh bade naon? Eta ya preman rampok masuk ke masjid mau apa kan gitu ya. Kalau misalkan perampok masuk masjid untuk bertaubat ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Dan ketika ustadz datang ke diskotik teh untuk ya bermain-main, ya itu buruk gitu ya. Tapi kebalikannya, kalau misalkan ustadz masuk ke diskotik dia mau dakwah gitu ya, dia mau mengingatkan orang-orang yang di dalamnya untuk bertaubat gitu ya, itu bagus tetap walaupun dia masuk ke tempat yang dikategorikan sesuatu yang buruk. Ya, rampok masuk ke masjid, hadis etam. Ternyata setelah keluar hilang juga sendal-sendal para jamaah, nya goreng-goreng gitu ya. Nah, jadi di sini kita penting juga untuk memberikan apa? Memberikan kacamata yang seimbang, yang adil dalam menilai seseorang, gitu ya. Nah, jangan kita menilai hanya dalam fisiknya saja. Walaupun memang fisik itu adalah cerminan dari hati, tapi tidak bisa kita benar-benar memfokuskan pandangan kita, penilaian kita dari kacamata kita, karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan dalam kesembunyiannya, ke dalam kesendiriannya. Itulah barangkali jamaah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang robih sebagaimana yang Allah dan Rasulullah SAW berikan dalam menjalani waktu. Ada orang yang robih, mereka yang mampu untuk menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ada orang yang disebut dengan maghbun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tertipu, yang menjadikan hari ini itu sama dengan hari yang lain. Ada orang yang mal'un, dia jauh dari kebaikan, yang ketika hari ininya lebih buruk dibandingkan hari yang kemarin. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang robih, yang senantiasa menjadikan hari-hari depan kita itu lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Panginten sakitu nu tiasa kapihatur. Apabila ada pertanyaan, mungkin kita akan tambahkan 5 menit saja ya. Silahkan Pak Zainal, Pak Asep, Pak Desa lah Pak Asep, enggak. Kalau Ustaz tadi masuk tempat diskotik, tapi dakwah itu kan tempatnya minus. Iya. Apa itu diperbolehkan menurut agama? Ya. Ketika ada ustadz masuk ke diskotik, ya. Nah, selama di diskotiknya dia tidak melakukan hal-hal yang terlarang, nyapanya. Misalkan masuk teh, ketika masuk teh henteu ngiringan sareng batur, nenggak, nyekek botol gitu ya, baru dakwah. Itu mah enggak apa-apa. Selama dia masuk benar-benar untuk berdakwah, untuk memberitahu bahwa ini adalah sesuatu yang salah dan memberikan arahan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu masih diperbolehkan. Cuman yang menjadi permasalahannya harus ada klarifikasi ataupun pemberi tabayun kepada orang-orang sehingga ustadz ini tidak dianggap buruk. Jadi dia ngasih tahu, saya mah punya kajian, jadwalnya rutin seminggu sekali di diskotik sana, saya ngisi buat karyawan-karyawannya untuk cepatlah keluar dari pekerjaan ini ataupun apalah gitu. Jadi orang lain teh biar tahu sehingga tidak bersuudzon terhadap tindakan si ustadz ini. Jadi nggak apa-apa Pak. Nah, Pak Asep misalnya, Bade, mangga. Ya, niatnya bagus, tindakannya bagus, ya itu. Dikira di masjid aja buat dakwah di Wah. Kalau ruang lingkup dakwah di masjid mah atuh masihan dan mamatahan jalmi anu tos leres. Anu berat mah di luar. Iya, dakwah on the street. Nah, itu berat itu. Berat seperti itu. Ya, mohon mangga Pak Zainal. Iya 2 menit lagi Pak Zainal. 2 menit lagi. Waktu ya. Oh iya, mohon. Pak Ahmad, saya mau tanya. Husrin itu kan dikatakan merugi, Pak ya? Iya. Apakah itu juga dapat dikatakan merugi itu sesuatu yang berdosa atau tidak? Sebab kalau saya melihat di sana itu dalam surat Al-Asri itu kecuali orang yang beramal soleh, cuman ada 2 kan? Beriman dan beramal soleh. Beramal soleh atau beramal salah. Jadi
rugi itu bisa dikategorikan sebagai dosa atau enggak? Terima kasih. Ya, kalau misalkan yang saya baca di dalam tafsir Muyassar, yang dimaksud dengan merugi di sini adalah itu nanti bisa jadi mereka masuk ke dalam neraka karena kunci dari keimanannya dia tidak beriman. Kan illal ladzina amanu. Orang itu seluruhnya merugi. Mau muslim, mau kafir seluruhnya merugi. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Oh, berarti orang muslimnya sudah terangkat dari kondisi yang merugi ini. Wa amilus solihat, dan juga orang-orang yang beramal soleh. Kalau beramal salah berarti bukan amal soleh. Dalam arti kalau dia dia beriman saja, namun dia tidak beramal soleh atau dia beramal salah, masih ada kemungkinan dia bisa termasuk ke dalam kategori orang yang merugi, gitu Pak. Kalau misalkan dikategorikan sebagai orang yang berdosa, bisa jadi dia berdosa, bisa jadi tidak. Karena contoh gini, saya lagi diam Pak, ya, saya tidak melakukan amal baik, tidak melakukan amal soleh, maka kemungkinannya ada dua. Mungkin saya tidak berbuat dosa, atau mungkin saya berbuat dosa. Mungkin dalam kesendirian saya tengah lamun melawung. Tapi bisa jadi dalam kesendirian saya langsung mikir-mikir, wah saya merencanakan ingin membalas dendam atau segala macam. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka itu jatuhnya menjadi sesuatu yang berbuah dosa. Jadi kemungkinannya masih banyak. Cuman yang jelas usrin di sini adalah kelompok dan golongannya. Dia merugi, maksudnya adalah termasuk kelompok orang-orang yang merugi, gitu Pak. Kalau mengenai dosa, kembali lagi kepada amal yang diperbuatnya. Allahu a'lam. Ada lagi Pak? Yang lain? Ya cukup karena waktunya juga sudah habis ya Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akan doakan bersama mengenai sahabat saudara muslim kita yang berada di Palestina. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kebaikan dan juga kemerdekaan yang sempurna. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ansurna ikhwanana muslimina fi Filastin. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada wa shfi minhum al-jarha wal marda. Allahumma akhrij alaihim min ad-dayyiq wal hisar. Allahumma anzil ala al-yahudi qaumil zalimin wal mal'un alaih. Allahumma anzil alaihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil zalimin. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum waj'alid da'irata alaihim. Allahumma anzil alaihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil zalimin ya qawiyyu ya aziz ya jabbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.